Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu UAS Ustadz Ahmad Siregar yang datangnya dari Riau, yang kebetulan beliau merupakan pimpinan pesantren Darussalam Darul Quran Darussalam Rokan Hulu Riau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sangat senang antum bisa hadir di Madura selama 5 hari ya, sejak hari Minggu sampai hari Jumat. Dan alhamdulillah beliau menyempatkan roadshow ataupun studi koperasi ataupun kooperatif ke beberapa pondok pesantren di Madura. Tentu ada beberapa kesan Ustaz yang mungkin dirasakan oleh Ustaz selama beberapa hari datang ke pesantren-pesantren. Mungkin bisa diceritakan bagaimana potret pendidikan pesantren itu di Madura. Seperti apa pandangan Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang paling pertama saya mesti bersyukur dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah karena saya sudah sampai di tanah Madura. Pulau Garam. Ya, Pulau Garam yang ya, dikenal tanah dengan Madura, Provinsi Siap. Jawa Timur. Yang sebelumnya di luar sana, termasuk kita di Riau dan Sumatera Utara, itu kita mengenal Madura itu adalah menyeramkan. Ya. Iya. Madura itu mengerikan. Iya. Madura itu sadis. Sehingga kita justru bukan takut tapi penasaran. Penasaran. Benarkah anggapan orang luar sana tentang Madura gitu kan. Sehingga alhamdulillah melalui perkumpulan guru Madrasah Nasional Indonesia atau PGMNI antara Riau dan Madura atau Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia kita disatukan. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini juga merupakan program ya pengembangan kependidikan yang dilakukan oleh PGMNI Jawa Timur ya, dalam hal ini yang dipimpin oleh Bapak Ali Muhsin yang luar biasa ya, mengajak kita keliling di Pulau Madura ini, roadshow ke lembaga-lembaga pendidikan pesantren. Ini pertama kali yang terkesan pada diri saya bahwasanya Madura tidak seperti yang mereka ceritakan di luar sana. Terlebih-lebih ketika kita berkunjung ke lembaga pendidikan pesantren, yang ternyata kita menemukan satu karakter santri yang kemungkinan itu tidak kita dapatkan di di Pulau Sumatera. Kalau Pulau Jawa mungkin oke lah ya, tapi kalau untuk di Pulau Sumatera, kalaupun ada 1-2 itu tidak mayoritas. Kira-kira apa artinya begini, itu yang tidak ditemukan karakter di antara Madura, di pesantren Madura dengan di Sumatera itu? Ini salah satu salah satunya adalah slogan yang tertulis di pondok pesantren Mamul Ulum Bata-Bata yang pertama kali kita kunjungi, yaitu kesopanan lebih tinggi daripada kecerdasan. Nah, ini luar biasa. Artinya kita dapat mengambil kesimpulan prestasi terbaik itu adalah bukan kecerdasan kepada anak didik itu, tapi adalah kesopanan. Ada kesopanan, akhlak, etika ataupun karakter ya kalau bahasa sekarang itu. Akhlak. Ini yang paling terkesan, dan ini bukan hanya sekedar omongan belaka. Nah, ketika kita berkunjung pertama kali di Pondok Pesantren Mamul Bata-Bata, yang kita lihat santri itu begitu takzim kepada ustadz dan ustadz, apalagi pada kiainya, sangat luar biasa. Ini yang mungkin agak jarang kita temukan di pondok pesantren yang ada di di luar tanah Jawa, apalagi di Pulau Madura. Ini salah satunya, Pak. Iya, di Madura memang mempunyai slogan ya, prinsip yang memang harus dipegang teguh oleh masyarakatnya, yaitu Bepak Bebuk Guru Ratoh. Ngerti Ustaz ya? Bahasa Madura ya? Enggak ya? Ngerti. Baru belajar namanya ini kita nih, baru belajar. Bepak Bebuk Guru Ratoh itu adalah hal yang perlu dipegang teguh oleh masyarakat Madura. Bepak itu bapak, bebuh itu ibu, guru itu guru,
dan Ratu adalah pemimpin. Jadi 4 hal ini memang sangat dijunjung tinggi oleh generasi-generasi Madura ataupun masyarakat Madura. Jadi 3 poin ini memang harus takdim kepada bapaknya, orang tuanya, kepada ibunya, kepada gurunya, dan kepada pemimpinnya. Jadi memang jika kemudian di pesantren-pesantren di Madura itu ditemukan santri-santri yang memang takdim kepada guru-gurunya, kepada orang tuanya, itu memang sudah bagian dari ruh masyarakat Madura seperti itu, Ustaz. Apalagi memang pesantren sangat menekankan bagaimana santri-santrinya memiliki akhlak. Karena itu memang menjadi ciri khas dari santri. Memang benar, Ustaz, apa gunanya kita memiliki ilmu yang seluas samudra gitu ya. Kan tetapi dia tidak memiliki akhlak yang baik. Ya. Itulah kemudian mungkin beberapa pesantren memiliki slogan bagaimana akhlak itu menjadi hal yang sangat diprioritaskan. Ini memang yang mungkin kita perlu belajar, banyak belajar ya. Ya. Yang saya lebih kita terkesan lagi ketika ternyata yang namanya santri itu tidak hanya ketika beliau berada di pondok pesantren. Betul. Tapi ternyata santri itu, status santri itu sampai dia kemana aja. Bahkan beliau ketika dia sudah sukses di dalam pendidikannya, apakah dia sudah sarjana S1, S2, S3, namun ketika dia berbicara soal pesantren, ketemu dengan kiai, ustadznya yang berada di pesantren dulu dia menimba ilmu, itu dia masih berstatus sebagai santri. Jadi tetap walaupun dari segi mungkin pangkat dan jabatan ataupun ilmunya lebih tinggi mungkin daripada kemungkinan kiainya, tapi ketika bicara soal akhlak, ini seolah-olah ini yang S1, S2 ini nggak ada artinya. Di sini yang kita dapatkan. Berbeda hal dengan misalnya di Sumatera ya, yang saya jumpai, jangankan dia sudah S1, sudah sarjana, sudah memiliki kemampuan, bahkan begitu lepas saja dia dari pondok itu sudah merasa dia itu bukan bagian dari pesantren, dan dia akhlaknya itu udah nggak lepas juga itu kan. Ini yang mungkin perlu kita belajar bagaimana cara menanamkan karakter ini kepada ya, memang ada beberapa tokoh ataupun ulama kiai gitu ya, memang mendefinisikan pesantren santri itu bukan hanya dia yang ketika mondok di pesantren, akan tapi santri itu tetap melekat, status santri itu tetap melekat ketika dia meskipun dia sudah keluar dari pesantren. Jadi santri yang sebenarnya adalah ketika dia mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat di pesantren, kemudian diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ibaratnya santri itu, Ustaz, ibaratnya kalau bahasa Maduranya gitu ya, bibit tembakau. Kalau bibit tembakau kan masih kecil-kecil ditanam ya, bagus semuanya kalau masih kecil. Tapi setelah diambil itu bibit itu ditanam di sawah, di di sawah kan ada yang mati, ada yang hidup. Begitulah santri. Jadi kalau di pesantren mungkin bagus semuanya. Akan tapi setelah keluar, turun ke lapangan, turun ke tengah-tengah masyarakat, dia ada yang mampu mengimplementasikan ajarannya di pesantren, ada juga yang tidak. Ini sebenarnya tantangan bagi kita. Dan ya kita doakanlah semoga kita menjadi bagian yang mampu mengimplementasikan ilmu-ilmu yang dapat di pesantren seperti itu. Ada beberapa hal lagi yang saya dapatkan dari beberapa kita kunjungan kemarin, bahwasanya dari setiap lembaga pendidikan itu memiliki keunikan, memiliki kelebihan, bahkan agak sedikit kita mendapatkan kekurangan. Ya, kalau mungkin dari segi fasilitas itu mungkin standar lah ya, itu ya. Yang paling penting kita adalah kualitas. Jadi ada beberapa lembaga-lembaga itu yang mungkin masing-masing dari kita kunjungi kemarin itu berbeda-beda adanya. Namun semua itu adalah sebuah nilai-nilai kelebihan. Nah, satunya adalah kalau di Mambaul Ulum Bata-Bata itu memang dari segi penerapan keseriusan di dalam menguasai ilmu baca kitab ini soal luar biasa kan. Nah, kemudian di tempat lain kita lihat juga ada yang menggunakan metode yang lain pula yang lebih baik sesuai dengan kondisi zaman. Ini juga lebih bagus. Artinya dia karena begini, ketika cerita baca kitab kuning, maka mereka orang-orang yang belum memahami, apalagi yang tidak berada di lingkungan pesantren, mereka udah berat duluan ini. Waduh, nggak akan sanggup ini. Tapi ternyata di Madura ini ada juga setelah mencetuskan sebuah metode pembelajaran baca kitab yang bisa dikonsumsi oleh
masyarakat umum ataupun orang-orang yang tidak di bawah lingkungan pesantren. Ini sangat luar biasa. Contohnya tadi siang kita berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Madinah ya. Ya, Al-Madinah Sumber Mas ya. Sumber Mas, Gandeng. Sumeneb. Dengan metode Al-Fatih. Al-Fatih ini sangat luar biasa. Bahkan saya berpikiran kalau ini sebenarnya bisa dikonsumsi oleh madrasah-madrasah yang tidak berbasis pesantren. Betul. Kita bukan pengarang pesantren, tapi memang metode pembacaan kitab ini sangat begitu mudah ternyata. Nah, selanjutnya ada lagi yang lebih unik lagi ya, bahwasanya ada sebuah lembaga pesantren atau padepokan yang mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Hanya menerima 15 orang. Namun yang lebih kita harus belajar lagi, 15 orang ini betul-betul digodok, dilengkapi dengan fasilitas dengan fasilitas yang lengkap. Artinya gini, prestasinya itu yang kita lihat. Kalau fasilitas oke lah ya, banyak lembaga-lembaga yang menyiapkan fasilitas. Tapi fasilitas tidak menjamin juga terhadap kualitas. Iya. Ya kan? Apalagi fasilitas yang digunakan, yang dibuat itu kalau di tempat-tempat lain, mohon maaf ya penilaian kita, bahwasanya itu hanya sebagai pencitraan agar supaya banyak orang yang masuk ke dalamnya itu. Iya. Ya kan? Fasilitas itu digunakan sebagai pencitraan. Tapi kalau di sini tidak. Banyak pun yang masuk mereka batasin. Iya. Hanya 15 pendaftar pertama, ini luar biasa. Itu demi efektivitas pembelajaran. Iya. Artinya tidak bersifat komersil, sehingga memang betul-betul bagaimana mereka mendidik yang 15 ini betul-betul bisa sampai bertaraf nasional. Ini yang sangat luar biasa. Kalau kita dapat di tempat-tempat lain kan nggak seperti itu gitu kan. Ini sangat luar biasa. Siap, pemirsa, Ustadz Ahmad Siregar ini telah memberikan pandangan ya terkait dengan pesantren ataupun pendidikan di Madura. Tentu Ustadz, masyarakat di Madura juga ingin tahu dong bagaimana potret pendidikan di Riau secara umum. Terus kemudian terkait dengan juga kemampuan masyarakat di sana terkait dengan pendalaman ilmu keagamaan. Misalkan dalam membaca Al-Quran, terus kemudian potret pendidikan pesantren di sana seperti apa sebenarnya kalau dibandingkan dengan di Madura? Kalau kita bisa melihat secara umum ya, kalau pertama kita yang rendah dulu lah, yaitu tentang Al-Quran. Karena ini sangat penting ya, ini sifatnya umum, umat Islam masih wajib untuk mempelajari Al-Quran. Kalau belajar kitab kuning itu memang ini khusus. Tapi kalau umat Islam mengaku Islam, dia tidak tidak memahami Al-Quran, tidak belajar Al-Quran, ini sangat memprihatinkan. Tapi pada kenyataannya juga seperti itu. Jadi kalau kita melihat bagaimana tentang pemahaman Al-Quran di Sumatera ya, yang saya tahu ya, wallahu a'lam, karena kan Sumatera itu luas, Riau itu luas, ya, Rohul itu juga luas. Yang saya tahu, yang saya lihat, memang pemahaman, pengetahuan, penguasaan umat Islam ini, terutama generasi muda ini sangat minim sekali, ditandai dengan ketika di setiap masjid-masjid yang ada di kampung-kampung ataupun di perkotaan itu salah satunya adalah imamnya itu imam bayaran. Imam bayaran gimana maksudnya? Artinya begini, imam yang diundang betul khusus untuk berada di masjid itu, bukan orang masyarakat setempat. Bukan masyarakat setempat. Itu menandakan berarti bahwa masyarakat setempat itu tidak ada yang siap ataupun yang mampu untuk menjadi imam seperti tidak itu. Tidak mumpuni untuk menjadi imam yang seharusnya gitu. Iya. Apalagi dari perkotaan ya, itu imamnya itu mesti kebanyakan itu memang bukan diangkat oleh masyarakat yang berasal dari masyarakat setempat, tapi memang itu memang diangkat dari orang. Bahkan di sana sering diumumkan siapa yang menjadi imam ini dibayar sekian. Artinya memang kalau menurut pemahaman saya yang awam ini, imam itu nggak mesti seperti itu. Tapi kan imam itu sebaiknya diangkat dari masyarakat sekitar yang ada di situ. Nggak harus kita bayar kecuali memang kebetulan seandainya yang diangkat itu adalah memang orang asli di situ. Tapi nggak seperti itu. Misalnya saya ini berada di domisili di Rokan Hulu. Ini kita harus pindah ke kabupaten lain hanya untuk menjadi seorang imam, walaupun dibayar. Jadi saya bisa dong jadi imam di sana? Oh bisa. Cuma masih imam masjid, kalau imam rumah tangga memang belum. Tapi kalau rumah dan tangga saya sudah punya. Jadi seperti itu. Itu masih sehingga saya jumpai ya. Sampai akhirnya saya mendirikan lembaga pondok pesantren yang disebut dengan Darul Quran Salam. Itu
hasil daripada riset kita, Riset ya. penelitian kita Melihat ketika kondisi masyarakat di sana yang memang kondisinya seperti itu ya. saya pernah musafir ya, Iya. singgah di sebuah masjid pada waktu maghrib. Itu sampai udah lebih 10 menit masuk waktu itu nggak ada jamaah, nggak ada orang. Begitu saya masuk ke kamar mandinya itu, mohon maaf, itu WC-nya itu seperti tidak pernah dimasukin Terawat, orang. Bukan nggak terawat lagi, nggak masukin. Jadi ada kotoran yang kering yang saya pastikan itu memang tidak pernah, nggak pernah tersentuh air gitu. Iya, iya, Artinya berarti kan jarang orang masuk ke sana. Nah, ketika saya ikutin di sana pun secara mendadak kita diangkat jadi imam di sana. Setelah itu ada beberapa orang kampung datang. Setelah sholat saya tanya, Pak, apa seperti kondisinya? Seperti itulah Ustadz katanya kan. Apa penyebabnya? Di sini orang takut mau jadi imam. Iya, iya. Kenapa? Karena memang kemampuan mereka untuk tentang membaca Al-Quran itu sangat rendah sekali. Nah, kemampuan masyarakat setempat terhadap membaca Al-Quran yang fasih, yang bagus itu rendah, itu kan kemungkinan ada beberapa faktor, Ustaz. Ya. Di antaranya memang tidak ada ulama yang berada di sana, terus kemudian juga tidak adanya lembaga seperti madrasah atau pesantren, atau karena faktor apa yang terjadi? Inilah mungkin kadang-kadang kalau saya ceritakan secara jujur, banyak kawan-kawan yang tersinggung. Ya. Yang mungkin sebenarnya ketika saya berada di Madura ini, jawabannya dapat di sini. Sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam mindset kita, yaitu gini. Bahwasanya di dalam mengajarkan pendidikan agama ini sudah dikomersilkan. Ya, saya jujur pernah mendapat itu. Pernah satu anak-anak saya lewat, saya tanya, kamu nggak ngaji? Enggak, kenapa? Saya nggak bisa ngaji karena nggak bisa bayar. Allah. Nah, padahal jadi itu yang untuk menjadi mengajarkan alasan. ilmu agama itu memang hukumnya memang wajib bagi saya. Iya, Ketika kita coba membuka sebuah lembaga, kita undang guru untuk mengajar di sana yang paling mereka bicara adalah bukan perkara bagaimana kita bisa merubah generasi ini menjadi orang yang paham Al-Quran, tapi yang mereka bahas adalah berapa gaji saya. Berapa gaji? Jadi sehingga ini faktor yang sangat luar biasa ya. Artinya bahkan di sana mereka lebih memilih tidak mengajar daripada mengajar tidak dibayar. Tidak dibayar. Nah, ini sangat bertentangan prinsip saya pribadi. Dan itu nggak kita dapatkan di Madura. Di Madura itu mereka itu menjadi sebuah kewajiban mengajar, sehingga mayoritas walaupun masih muda-muda sudah paham. Apalagi dengan berbagai macam metode yang kita lihat, ada metode At-Tanzil, bahkan penemu At-Tanzil itu di Madura luar biasa. Ini menjadi fenomena Pak Ketua? Fenomena. Sehingga saya dulu pernah mendirikan sebuah lembaga yang saya gratiskan semua. Itu muridnya banyak. Banyak ya? Luar sekali. Luar biasa. Ini yang mesti kita harus pikirkan ke depannya, bagaimana agar para umat Islam yang telah memiliki ilmu agama ini, mohon jangan dikomersilkan ini agama ini. Jangan diperjualbelikan. Kan? Bukan berarti Allah, saya berpikir begini, Allah itu maha kaya kok. Melihat segala perbuatan kita, nggak mungkin Allah akan menelantarkan hidup orang-orang yang berada di jalannya. Jadi kami melihat itu. Ada orang yang paham ilmu agama, bahkan sarjana pendidikan agama, dia tidak akan memilih untuk mengajarkan ilmu itu kepada mereka-mereka yang membutuhkan kalau memang mereka tidak dihargai dengan rupiah. Saya pikir-pikir guru ngaji itu nggak bisa dibayar. Iya. Nggak bisa dibayar. Kalaupun misalnya ada orang tua yang mungkin belum bisa menghargai guru ngajinya dari segi finansial, ataupun ada sebuah lembaga yang mungkin belum bisa menghargai guru-guru yang mengajar, itu kan persoalannya beda. Tapi yang jelas bagi kita yang sudah diberikan ilmu agama, dia terhambat untuk mengajarkan agama hanya gara-gara bayaran. Ini saya pikir ini sangat rendah akhlaknya. Iya. Seperti itu Pak Ketua. Iya, jadi berarti di sana banyak masyarakat yang tidak bisa mengaji dan sebagainya karena mereka berpikir gitu ya, untuk mengaji saja harus mengeluarkan uang yang cukup besar gitu loh, untuk diberikan kepada salah satunya seperti itu, salah satunya gitu ya. Kemudian memang taraf ekonomi juga itu sangat menentukan ya. Sangat menentukan bahwasanya ya memang seperti itu, dia memang tinggal di daerah-daerah yang jauh-jauh gitu kan. Iya. Ini justru memang berbeda Ustadz dengan di Madura. Saya pikir lihat berbeda. Iya, di Madura itu untuk ngaji gitu ya. Ya cukup datang saja kepada musola-musola, kepada kiai-kiai yang memang sudah
mereka mewakafkan dirinya, mewakafkan hidupnya untuk mengaji Al-Quran. Dan itu tentu menjadi kebahagiaan tersendiri, kepuasan tersendiri ketika kita sudah mengajari anak-anak baca Al-Quran, pintar membaca Al-Quran, itu sudah kepuasan. Tidak bisa dinilai oleh rupiah sebenarnya, tidak bisa dinilai oleh. Apalagi ada hadis Rasulullah kalau tidak salah Ustaz, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang ta'allam Al-Quran, belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan kita mengajarkan Al-Quran itu kepada masyarakat, kepada anak didik kita. Jadi kalau di Madura itu Ustaz, ya alhamdulillah tidak sampai ke sana, tidak sampai ke sana. Ya walaupun sebenarnya itu nggak semua sih, saya katakan tidak semua, tapi sebagian, gitu sebagian ya? begitu. Itu salah satunya. Kemudian di beberapa dilihat lagi, salah satu penyebabnya adalah memang tingkat semangat generasi muda Islam ini sudah berkurang terhadap agama itu sendiri. Saya pun mungkin salah satunya adalah, kalau saya mengatakan begini, kurang kepedulian kita terhadap agama ini bagi orang-orang yang mengikuti ilmu agama. Jadi tidak mencontoh Rasulullah ketika agama ini memang disebarluaskan. Iya. Ada pemahaman kadang-kadang kita bersifat egois. Mentang-mentang dia sudah punya ilmu agama, dia sudah dia mestinya minta dihormati. Kalau yang saya pahami nggak seperti itu seharusnya. Jadi seharusnya kita yang punya ilmu agama ini justru kita harus datang kepada orang yang tidak paham. Iya. Nah, bagaimana Rasulullah dulu mengamalkan agama ini, Rasulullah nggak pernah itu diundang Abu Jahal. Tapi Rasulullah yang datang yang menyebar agama. Ya, makanya PGMNI Ustaz, khusus di Jawa Timur, Perkumpulan Guru Madrasah di Jawa Timur menggagas program Madrasah Memanggil. Ya. Jadi Madrasah Memanggil itu memang kita rekrut relawan-relawan yang memang dia mau untuk tidak dibayar. Ya. Kemudian mereka itu nanti akan dikirim ke madrasah-madrasah, ke pelosok-pelosok untuk mengajar dari berbagai latar belakang profesi. Misalkan ada yang memang berlatar belakang pengajar, dia bidangnya apa? Misalkan bidangnya di usul fiqh ataupun di faraid gitu ya. Kita ajari, kita kirim ustadz yang bersangkutan ke lembaga-lembaga untuk ngajar faraid. Atau bahkan yang ada jurnalis nih misalkan, kita ajari kita kirim jurnalis itu ke lembaga-lembaga madrasah untuk mengajar terkait jurnalistik. Nah, bukan hanya di tingkat Madura, nanti sasaran kita akan tapi juga lintas provinsi. Jadi misalkan ada relawan yang siap mengajar ke Riau misalkan, nah ini akan kita kirim nanti. Ini bisa dikerjasamakan Ustaz. Ini menjadi sebuah terobosan baru yang baik ya. Jadi kita harus harus pilah ini ya, harus kita pisah. Sebagai seorang yang memiliki ilmu agama mesti memiliki ruhul jihad dan ruhul mudaris seperti disampaikan oleh Kiai Ahmad Kholis. Ahmad Mukhlis ya. Memiliki ruhul jihad dan ruhul mudaris. Betul. Jadi bukan ruhnya pebisnis, gitu kan? Sehingga semuanya harus dihitung dengan bisnis. Nanti pendidikan orientasinya pada bisnis. Kalau urusannya misalnya begini, misalnya ada sebuah lembaga ataupun yayasan ataupun yang mengkoordinir terhadap kegiatan ini, kemudian mereka ini mengumpulkan relawan ataupun yang memahami ilmu agama untuk menyebarkan agama ini, itu memang harus sudah saatnya memikirkan tentang kesejahteraan para guru-guru ini. Jadi ada tugas-tugas tertentu petugas tertentu yang memikirkan kesejahteraan guru. Bukan guru itu yang dia mengaitkan dengan honornya dengan kualitas ngajarnya. Mau dibayar mau enggak, dia tetap harus mengajar gitu. Iya betul. Tapi juga perlu ada pihak lain misalkan. Namun ada pihak lain, contohnya ini adalah pemerintah. Pemerintah ini harus memikirkan itu. Betul. Contoh kita kalau di PGMNI, saya sering mengatakan begini, jangan guru itu mengurangi kualitas ngajarnya karena persoalan honor. Iya. Tetapi pemerintah tidak bisa harus tinggal diam mentang-mentang guru itu ikhlas. Seperti kita kutip dari pernyataan dari Sekum PGMNI ya. Jangan manfaatkan keikhlasan guru untuk menzolimi hak guru. Ini luar biasa ini sebenarnya. Jadi pemerintah ataupun lembaga-lembaga jangan justru malah memanfaatkan keikhlasan guru untuk kepentingan lembaga itu. Contoh begini, ada yayasan misalnya. Yayasan, dia buka yayasan pondok pesantren ataupun madrasah. Dia mendapatkan dana yang besar untuk itu, termasuk untuk bayar guru. Gurunya nggak digaji. Tapi uang itu untuk pribadi. Ini sebenarnya salah. Lain hal kalau memang sama-sama kita kondisi seperti itu. Dan ketika kondisi itu memang minim, ya guru jangan harus banyak menuntut kan begitu kan. Memang itu kenyataannya.
Inilah yang sebenarnya kita pikirkan Pak Ketua, agar supaya ini harus kita pisahkan. Jangan pula gara-gara misalnya pemerintah tidak perhatian, guru tadi itu tidak berkarya, betul. untuk tidak menyebarkan, tetap ya berjalan aja. Karena itu menjadi sebuah bukan pekerjaan seorang guru untuk memikirkan itu. Betul. Tapi ada lembaga-lembaga lain yang sebenarnya ini bahasanya beginilah. Allah sebenarnya telah memperhatikan para guru-guru, para mujahid-mujahid ini untuk kesejahteraannya. Yang dititipkan kepada siapa? Kepada para pemimpin-pemimpin ini. Salahnya di mana? Salahnya adalah pemimpin tidak amanah terhadap amanah Allah ini. Allah sudah katakan seperti itu. Jadi kita sebagai organisasi lembaga pendidikan ini, PGMNI ini, itulah tugas kita untuk menegur para pemimpin kita agar pemimpin kita memperhatikan nasib guru. Itu maksudnya. Makanya PGMNI Jawa Timur beberapa waktu lalu mengawali, Ustaz. Jadi ketika pelantikan PGMNI di salah satu kabupaten, kita memang mengupas tentang postur APBD untuk kesejahteraan guru madrasah. Jadi memang kita harapkan bagaimana postur APBD itu juga memperhatikan lah guru-guru madrasah, bagaimana kesejahteraannya itu diperhatikan. Nah, ini sebagai wujud usaha kita, ini ikhtiar kita. Soal hasil dan bagaimana itu soal belakangan. Tapi kita sudah mulai menyuarakan bagaimana kesejahteraan guru madrasah itu kita perhatikan melalui intervensi anggaran dari pemerintah, kan seperti itu. Ada salah satu pengalaman ya. Kami dulu sewaktu bupati kami itu di Rokan Hulu, Bapak Ahmad MSI, yang sekarang beliau menjadi anggota DPR RI. Ketika beliau menjabat 2 periode di sana, alhamdulillah, jangankan guru madrasah, Bilal Mayit dapat gaji. Bilal Mayit yang memandikan jenazah itu di setiap kampung-kampung, itu didata dan mendapatkan honor. Guru-guru MDA mendapatkan honor. Imam masjid, muazin itu dapat honor dari pemerintah daerah. Ada bentuk keperhatian pemerintah terhadap orang-orang yang berada di lingkungan agama ini. Namun setelah beliau selesai masa menjabat, diganti dengan pejabat yang lain, selesai juga urusan semua ini. Dengan berbagai macam alasan. Jadi saya pikir ini menjadi inspirasi seperti ini. Dan ketika dia memimpin Rokan Hulu pada saat itu, dengan metode seperti itu, cara seperti itu agama, bahkan beliau mampu membangun masjid Islamic Center yang itu puluhan miliar menggunakan APBD. Dan Rohul tidak kolab pada saat itu. Justru keberkahan itu muncul. Inilah jiwa-jiwa pemimpin seperti ini memang harus kita dorong. Itulah tugas kita sebagai organisasi perkumpulan guru madrasah ini. Ustaz, kalau di Madura itu ya, khususnya di madrasah diniyah ini, memang kan kesejahteraannya sangat memprihatinkan lah. Dia mengandalkan biasanya hanya dari hasil iuran siswa, SPP gitu ya, diberikan kepada guru-guru sebagian gitu ya. Dan itu jumlahnya tidak seberapa, Ustaz. Ada hanya 50.000 per bulan itu. Bahkan ada 25.000, bahkan ada yang sama sekali tidak dapat apa-apa gitu. Kalau di Riau seperti apa kondisinya, Ustaz? Dan pembiayaan pendidikan di sana seperti apa juga? Kalau di Riau itu bervariasi. Bervariasi ya. Namun banyak yang memang guru-guru digaji dari hasil iuran dari wali santri ya. Dan di sana tergantung daripada lembaga pendidikan itu sendiri. Kalau lembaga pendidikan itu punya modal di awal, ya kan, sehingga mereka itu lebih dahulu menyiapkan fasilitas yang lengkap sehingga mereka punya dasar untuk mencari siswa-siswa yang betul-betul mampu di situ. Di sana itu diseleksi. Walaupun sebenarnya kok pribadi saya itu sebenarnya bertolak belakang ya. Sebagai seorang guru lembaga pendidikan itu tidak boleh menseleksi, memilih-milih mana-mana yang dididik mana yang tidak. Walaupun termasuk tingkat pemahaman EQ-nya maupun kemampuan ekonominya. Kenapa? Itu memang sudah harus menjadi tanggung jawab kita. Namun kalau saya lihat di beberapa lembaga itu diseleksi semua. Apalagi misalnya ekonominya. Kalau nggak sanggup bayar ya nggak usah. Ya. Sehingga nanti memang benar akan repot ketika memang kita mau harus membayar gaji guru sehingga uangnya nggak ada. Jadi kalau Darul Quran misalnya, Darul Quran itu pertama berangkat dari mengumpulkan kaum duafa. Jadi yang kita rekrut adalah guru-guru itu yang siap untuk berjihad fisabilillah. Selanjutnya
murid-murid itu kita tidak paksakan dia mau berberapa, terserah kemampuan mereka, termasuk makan mereka. Iya. Dan alhamdulillah beberapa tahun saya rasakan itu memang berkah. Nah, beda hal ketika saya hari ini mau mencoba mengikuti cara-cara kawan-kawan yang sifatnya berbayar mahal ya, ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta bahkan setiap bulan itu kan, berikut dengan makan dan segala macam, bahkan pakai modern lah sifatnya kan. Saya justru malah menemukan kesulitan. Ya. Iya. Jadi memang guru-guru di sana itu gajinya cukup besar, Ustaz. Berapa itu? Cukup besar. Paling seminim-minimnya itu seminim-minimnya yaitu 500.000. Paling minim itu. Sampai ada mencapai 3 juta. Wah. Bahkan saya pernah menggaji guru itu 1 bulan itu sampai di angka 3 juta lebih. Ini swasta ya? Swasta. Swasta ya? Kalau negeri itu nggak usah diceritakan. Mereka itu Iya. sudah ada dana khusus ya kan. Ini cukup besar kalau dibandingkan dengan di Madura, yang Iya. hanya 50.000 gitu ya. Artinya untuk apa? Pendapatan di dalam sektor pendidikan sangat menjanjikan di sana gitu. Sangat menjanjikan sebenarnya. Hanya saja saya hanya tanda petik bahwasanya ketika agama itu dikomersilkan, maka agama itu hanya sampai pada ilmu, pada disiplin keilmuan saja. Kemudian keberkahan dari ilmu itu mungkin akan jauh, sehingga wajar saja kalau kita lihat nanti ada anak-anak yang pintar tapi tidak benar, tidak berkah ilmunya. Kemudian saya sering menyampaikan pesan daripada guru saya, kamu akan tetap menjadi santri saya sampai kapan dunia akhirat sepanjang ketika kamu mengajar ilmu agama itu dengan syarat ikhlas. Bukan mengharapkan apapun. Jangan pernah berhenti ataupun terpengaruh dengan bayaran kualitas mengajar kamu. Saat kamu tidak ikhlas, disitulah terputusnya antara hubungan murid dengan guru. Ini luar Sangat biasa. dalam maknanya. Iya. Saat itulah terputus antara hubungan murid dengan guru, terputus saat itu. Karena memang benar, jangankan hubungan murid dengan guru, hubungan hamba dengan Allah terputus ketika hamba tidak ikhlas dalam beribadah. Sehingga kita lihat keberkahan itu sangat mahal, dan itu kita lihat berada di Madura ini. Bagaimana seorang santri seorang guru yang gajinya hanya 50.000, 100.000, tapi dia tetap bisa hidup Dan tetap semangat mengajar. karena yang dikedepankan adalah nilai-nilai spiritual, bukan rasional. Kan ilmu-ilmu tentang bahwasanya pendekatan kepada Allah. Allah itu maha kaya, maha memelihara gitu. Kata Pak Holis kemarin itu, Iya. ketika ada pegawai di salah satu sekolahnya ditanya gajinya, gajimu berapa? 4 juta kan. Padahal digaji 1 juta. Iya. Ditegur, loh kok 4 juta? Kan memang 1 juta gitu kan. Dia apa jawabannya? 1 juta saya ambil di dunia, 3 jutanya ada saya ambil di akhirat. Iya. Itu kan dalam artinya kan. Artinya apa yang dilakukan oleh guru-guru di Madura memang orientasinya pada spiritualitas gitu ya, pada keikhlasan. Intinya mengharap pahala lah dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin nanti akan dipetik hikmahnya di surga nanti. Iya. Kalau saya Pak Ketum justru malah sepakat dengan pernyataan itu, tapi saya pikir terlalu tanggung. Iya. Terlalu membatasi. Harusnya Harusnya nggak seperti itu. Harusnya gini ya. Dia kalau sudah kata berapa gajimu? 4 juta. Yang 1 juta saya ambil di dunia, yang 3 juta saya ambil di akhirat. Seolah-olah hanya 3 juta itu yang kita ambil di akhirat. Padahal lebih dari itu ya. wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah karim. Ya. Jadi nggak usah disebutkan angka itu. Seolah-olah kita membatasi, Allah itu mau membatasi loh. Segini aja cukup ya Allah. Gitu. Padahal Allah itu sebenarnya memberikan yang terbaik. Oke. Gitu. Siap pemirsa, demikian perbincangan kita dengan pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam Riau yang juga merupakan Ketua Umum PWPGMNI Riau. Semoga perjalanan spiritual beliau di Madura ke beberapa pesantren menjadi hikmah dan barokah, dan kemudian nanti bisa diimplementasikan di bumi Riau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz telah meluangkan waktunya bincang-bincang singkat ini dan semoga bermanfaat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.